Habis olahraga tuh boost moodnya oke. Banyak cewek-cewek yang suka ikut exercise asal-asalan di Instagram. Padahal semakin ngikutin exercise yang random di IG, semakin gak jadi. Oke, hai guys, masih kembali bersama saya Fit Coach. Kali ini saya gak sendirian dan juga ini adalah sesi interview cukup lama bersama dengan legendary glutes. Oke, legendary glutes Surabaya. Wah, luar biasa nih. Mungkin kalau Instagram itu rising star lah. Jadi influencer khusus untuk perbohongan duniawi. Iya, benar. Nah, betul ya? Betul. Nah, oke. Kenalan dulu dong. Tak kenal maka tak sayang. Ini kan harapannya kan bisa menjangkau lebih banyak audiens dengan yang cara yang benar tentunya. Kenalan dulu ya. Saya Viani. Single atau taken? Taken. Oke, taken. Note ya, di highlight. Oke. Terus umurnya sekarang 26. Udah sih itu aja. Mau apa lagi ya? Oke, aku akan tanya, ya tahu gampang. Sudah berapa lama menggeluti fitness? Dan menurutku yang cukup curious adalah, dan aku rasa juga banyak orang menanyakan adalah, kenapa kok doyan banget latihan beban? Banyak orang yang mendekati ngomong bahwa oh, jangan itu buat bulky. Malah kamu setiap kali buka storymu pasti latihan terus. Yes, pasti latihan. Why? Kenapa? Ada cerita seru di balik itu nggak? Enggak, ada juga sih sebenarnya. Jadi Okay. latihan beban 3 tahun terakhir ini dari 2019 awal. Terus habis itu kenapa bisa latihan beban? Karena dulu itu sebenarnya kayak di prank sama orang tuaku. Jadi di prank. Biasa. Di prank ini ceritanya jadi sekeluarga biasanya ada cek darah tahunan atau tiap 6 bulan gitu kan. Yes. Nah, emang buat kesehatan juga. Jadi kita semua anak-anak ya udah oke, kita cek darah. Nah, waktu cek darah ternyata hasilku yang paling jelek dari semuanya. Oke. Gula darahnya tinggi, kolesterolnya juga naik drastis. Jadi mamaku bilang, udah mending mulai olahraga lah gitu, lari kayak apa gitu. Ya udah mulai dibeliin treadmill dari situ, terus dibayarin gym buat membership kayak gitu-gitu. Padahal aku sendiri juga nggak mau, tapi ditawarin, udah lah, mama bayarin nggak apa-apa, yang penting kamu sehat gitu. Oke. Dari situ ketagihan akhirnya. Kok seru ya, habis olahraga tuh boost moodnya oke. Jadi dari situ angkat beban sampai sekarang. Jadi sebelum ngangkat beban ini, sebelum di prank tadi, literally sebelumnya nggak olahraga sama sekali? Nggak sama sekali. Oke, jadi aku bisa nanya nggak, dengan komparasi gambar yang aku sharing kemarin, itu butuh waktu 3 tahun aja? Sebenarnya malah less than that? Bisa less than that, bisa juga lebih lama ya kan. Semuanya kalau menurut aku sih tergantung orangnya ya. Nah, maksudmu apa tergantung orangnya? Tergantung orangnya itu intensitas trainingnya seperti apa, niatnya gimana, udah train hard apa belum, terus habis itu cari tahu nggak kira-kira goalnya apa dulu nih. Kalau cuma mau buat kurus kan biasanya kayak kurangi makan aja kan kurus gitu kan. Kalau mau bentuk atau bangun otot atau apa, itu kan semua orang punya goal beda-beda gitu. Terus menurut aku yang paling terakhir biasanya genetik juga sih. Genetik ya. Jadi bisa nggak aku bilang kamu dalam arti winning the lottery of the glutes? Enggak juga. Karena itu hard work juga? Enggak juga, karena kalau keluargaku rumahmu nanti gitu semua. bentuk badannya tuh ya memang agak besar gitu Tapi dari sananya tuh nggak ada yang namanya glutesnya udah bundar duluan atau udah naik duluan, nggak ada. Jadi itu pure memang hasil kerja sendiri sih. Jadi bokong bundar itu is earn, betul ya? Iya, itu earn. Betul. Harus. Oke. Pastinya juga aku yakin banyak sekali orang yang tanya ya kan, tentang gimana sih caranya bangun glutes ya kan. Nah, menurutmu nih, kita ngomong dalam konteksnya orang awam ya, orang yang baru mulai fitness ini. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan latihan glutes? Maksudnya mereka mulai dari mana? Karena kan gini ya mungkin ya. Buka sosial media nih, buka Instagram. Orang akan menawarkan banyak sekali fancy exercise, flexing exercise. Mereka harus mulai dari mana? Menurut yang paling penting yang mereka harus tahu dulu. Menurut aku yang paling penting untuk tahu dulu adalah hinge. Posisi hinge. Terus itu dulu sih basicnya. Jadi kalau udah tahu dulu di master kayak gitu, baru bisa go heavy, go hard kayak gitu. Terus habis itu jangan takut makan. Karena cewek-cewek biasanya
takut makan, takut gendut, takut melari kemana-mana. Tapi sebenarnya proses bangun otot tuh juga sama kayak bangun otot yang lain, kayak gitu. Mau sebuah hal atau badanmu cepat besar, ya apa isinya? Makan, nggak ada cara lain. Sama juga kayak glutes, harus dikasih makan lah anggapannya gitu. Terus habis itu didulang ya glutesnya? Didulang glutesnya, tapi dari sini masuk ke belakang. Oh gitu ya, oke. Terus habis itu apa lagi ya? Banyak cewek-cewek yang suka ikut exercise asal-asalan di Instagram. Aku nggak bilang kalau misalnya exercise di Instagram itu salah. Nggak. Tapi nggak semua harus diikutin. Kayak gitu. Yes. Karena kita juga harus wise ya. Yang dilihat di Instagram itu kan yang oke-nya, yang perfect-nya. Jadi di balik itu kan kita juga nggak tahu itu orang ngapain sebenarnya. Betul. Nah, jadi jangan suka random ikutin karena dia ini, pantatnya bagus nih. Nah, aku harus ikut kayak gini biar jadi kayak dia. Sebenarnya nggak gitu juga sih. Gitu. Oke, mungkin sekedar nambahin juga ya. Mungkin lebih ke arah konteks ya. Jadi kayak karena kan kalau kita ngomongin Instagram yang di-share kadang untuk gain popularitas, like, share kan ya harus menarik kan gitu. Mungkin sometimes juga clickbait juga ya kan gitu juga. Jadi konteksnya kita mau individunya siapa nih. Nah, aku ingin tarik belakang sebentar sebelum kita ngomongin lebih dalam lagi. Mungkin nggak banyak orang paham tentang hinge mungkin karena asumsikan ini kan awam banget ya. Menurutmu hinge ini apa sih? Masih bisa kasih beberapa lebih jelas lagi tentang hinge dan kenapa hinge itu menjadi penting dalam konteksnya memaksimalkan glutes. Nah, kalau kenapa penting? Sebenarnya gini, latihan glutes itu kan kita harus melatih ototnya dalam posisi memendek dan memanjang kan. Oke. Nah, kalau hinge itu kan lebih ke memanjang ototnya. Nah, kalau ke aku sih, kenapa penting? Karena loadnya lebih banyak ke glutes, ke pantat gitu, bokong. Nah, posisinya apa? Memanjang, kayak gitu. Bisa juga memendek waktu berdiri kan, tegap gitu loh. Jadi sekali hinge dua itu kena pas memanjang sama pas squeeze di atas. Kalau aku sih gitu, dan itu memang salah satu favorite exercise. Oke. Pasti gini. Pertanyaan nextku adalah gini, memanjang memendek. Pian ini ngomong apa sih? Silakan tanya kembali yang punya cara saya atau bapak di sebelahnya. Oke, memanjang memendek ini konotasinya bisa bahaya loh ya. Kalau untuk konteks yang lain, memanjang memendek ya kan. Agak ambigu ya Pak ya. Padahal sebenarnya nggak ambigu banget sih. Oke, memanjang memendek ya. Mungkin kalau bahasa kerennya ya susah kadang ngomongin ya. Iya, kadang betul, kan kayak ya kalau bahasa istilahnya kan ada konsentrik, ada eksentrik. Nah, tapi nanti adalah beberapa kita juga ada klip beberapa untuk glutes juga demonstrasi dan glute exercise teknik supaya nanti lebih detail di sana. Jadi pada dasarnya adalah glutes memiliki dua fungsi yaitu shorten position and lengthen position. Nah, kita bagaimana memaksimalkan itu. Kemudian juga pemilihan exercise-nya juga seperti apa. Oke. Next question adalah gini. Kita akan banyak sharing glutes training di Instagram atau di sosial media. Pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa tahu itu efektif atau enggak? Kamu tadi sempat ngomong tentang nggak bisa random kayak gitu. Nah, gimana cara make sure bahwa ini cocok untuk aku nih? Kemudian gimana cara mereka merasa bahwa this is a really good for me? Maksudnya dari berbagai banyak pilihan exercise selection, kira-kira apa yang perlu mereka konsiderkan untuk dalam arti memaksimalkan perempuan glutes atau bokong duniawi? Oke. Bokong duniawi. Kalau aku kan balik lagi yang aku bilang tadi, kan tiap orang juga beda-beda, nggak semua harus banget lakuin itu kayak gitu. Balik lagi satu goalnya apa ya? Kalau mau gedein glutes, lihat pemilihan exercise. Nah kalau misalnya kayak tadi Ko Awit bilang di rumah gimana maksimalinnya? Sebenarnya investnya tuh ke apa ya? Ada yang banded itu resistant, ya, tapi yang bukan kecil itu yang gede, panjang. Itu terus mungkin dumbbell juga bisa, atau mungkin biasanya orang start dengan body weight dulu kan. Nah kalau udah master kayak gitu mungkin bisa dinaikin intensitasnya, kayak reps-nya tinggi, atau mungkin kalau udah terlalu ringan pakai beban kayak gitu. Terus tadi apa lagi pertanyaannya, kok lupa ya saya. Kita gini aja supaya tersistem aja. Growing your glutes from home bisa nggak? Make sense nggak? Aja kok. Dan caranya gimana kita tahu bahwa kita harus move on, akhirnya kita memakai beban?
Progresnya banyak sebenarnya dilihatnya kan. Oke. Kalau dari aku dulu yang newbie banget dulu beberapa tahun lalu, Grow the Glutes itu aku lihat progresnya dari pertama aku ngukur dulu lingkar hipnya keseluruhan berapa sekian puluh senti misalnya. Oke. Mulai di research sendiri karena dulu kan nggak punya coach, jadi latihan sendiri, cari sendiri semua, research sendiri. Kira-kira exercise di rumah untuk glutes itu apa kayak gitu, misalnya mau squat kayak atau mau hinge, deadlift dan lain-lain, hip thrust bisa. Nah dari situ pakai dulu body weight. Setelah body weight kalau sudah terlalu ringan bisa ditambahin dumbbell atau mungkin barang-barang di rumah yang bisa dipakai dimaksimalkan. Kalau aku dulu waktu belum diizinin untuk beli dumbbell, aku pakai botol Aqua yang 1,1 liter. Aku ikat jadi 2, 3 taruh di sini untuk hip thrust kayak gitu. Terus selain exercise dilihat juga makannya kan, harus tinggi protein, makronutriennya juga harus tercukupi. Nah nanti dari 2 itu dulu beberapa minggu diukur lagi lingkar pinggangnya karena aku juga nggak mau terpatok sama timbangan. That's good, that's really nice. Aku harus merekam ini supaya nggak lupa ya. Jadi berarti lebih dalam konteksnya home training, sebenarnya kreativitas adalah kunci, betul? Nah, Nah, terus kemudian gini, kadang kan orang kan mungkin kalau cewek, karena kebetulan klienku mayoritas 80% cewek dan mereka ini cepet bosenan. Ya kan, misalnya mereka kok latihannya gitu-gitu aja sih. Nah, kayak gitu. Nah, menurut dari sisimu, nah kemudian apakah memang perlu nggak sih kita ganti-ganti, dan kalau memang kita perlu ganti, kapan kita harus ganti, dan apakah kita nggak usah ganti atau latihannya itu aja? Kalau dari sisimu sebagai glute god dari Surabaya. Itu gimana glute duniawi? Ya, seperti apa? Kalau aku sebaiknya stick to beberapa exercise yang dilakukan terus-menerus kayak gitu. Mau beberapa lama itu balik lagi tergantung ke orangnya. Biasanya kalau misalnya memang train hard, dia cepet naiknya kan progresnya. Yes. Nah, menurut aku balik lagi kenapa jangan cepet diganti, karena kita harus lihat progres kita di situ sejauh apa dulu gitu. Misal aku hip thrust mulainya 10 kilo, 15 repetisi. Nggak mungkin dong kalau aku terus-terusan latihan seperti itu dalam kurun waktu beberapa lama tapi stuck di situ terus. Pasti nggak mungkin karena aku nggak ganti. Jadi pasti repetisinya yang naik atau bebannya yang naik. Nah dari situ kan udah tahu nih, oh aku semakin kuat berarti. Otot glutesku kerja untuk aku ketika aku latihan hip thrust kayak gitu. Nah ketika mungkin udah stuck atau mungkin aku sudah mencapai lingkar hip atau mungkin glutes yang aku mau, bisa kok untuk ganti program gitu. That's why jangan takut untuk riset sendiri, cari tahu tapi yang reliable source. Habis itu kalau misalnya punya budget lebih, hire a coach, itu lebih menguntungkan buat kliennya. Menurutku gitu sih. Jadi invest ke saya gitu. Ini langsung. Oh enggak, jogging. Jadi pada dasarnya begini, intinya kan memang sebenarnya bisa kok kita melakukan program yang sama, tetapi menurutku juga dalam konteksnya Gen Pop, exercise selection dan variasi juga nggak kalah pentingnya juga. Iya, benar. Itu boring ya, kecuali memang kayak kamu ya tadi punya single minded bahwa this is need to be growing. Itu pasti beda ya, kayak gitu ya. Nah, ini tadi menarik, kamu bilang glutesnya yang kerja. Nah, terkadang bagi orang-orang yang pemula ini, mereka nggak bisa merasakan glutesnya bekerja. Atau bahkan even dalam beberapa exercise, mereka lebih merasakan kayak, loh kok lower backku sakit. Misalnya dia melakukan kayak hip thrust, loh kok leherku yang sakit. Nah, tapi mereka malah hamstringku kok yang terlalu dominan, malah bisa kayak hampir kram hamstringnya, tapi glutesnya nggak bisa keras. Nah, itu dari pengalaman pernah nggak kamu juga merasa gitu, dan kemudian solusinya apa? Karena menurutku yang kayak gitu pasti nggak sendirian, pasti banyak. Menurutmu gimana? That's why aku bilang tadi lebih baik untuk hire a coach. Balik lagi karena menurut aku seorang coach kan dia pasti lebih expertise dari kita dong, ya kan? Dia juga pasti ngerti nih, oh kenapa kok kenanya di hamstringmu ya, kenapa nggak di glutes? Kenapa kok lower backmu yang lebih sakit daripada glutesmu yang kerja waktu kamu hip thrust misalnya gitu? Atau mungkin sini sampai di leher semua sampai kenceng kayak gitu. Banyak, ya. Nah itu banyak yang kayak gitu. Kenapa? Balik lagi kita juga orang awam ya, ilmunya terbatas. Tapi kalau seorang coach kan dia belajar di situ, udah mungkin ada sertifikasinya banyak atau mungkin sudah lebih berpengalaman. Makanya balik lagi ke coachnya, harus ditanya, cari tahu kenapa kok begini.
sehingga coachnya sama akunya atau mungkin kliennya bisa cari tahu nih, oh kira-kira kenapa kamu begini, ayo kita cari tahu sama-sama, ngetes lagi yuk beberapa exercise yang mungkin bisa untuk target ke glutesmu, karena kan setiap orang juga beda-beda kayak gitu. Dan kalau aku sendiri dulu nggak kena di glutes terus kenanya di tempat lain, aku cari tahu sendiri, buka sendiri di YouTube, lihat beberapa coach yang di YouTube itu, aku belajar sendiri kayak gitu sampai sekarang sih. Oke, anggaplah memang ini kita mandiri ya, jadi dalam konteks mungkin mereka nggak punya akses atau biaya lebih untuk hire coach. Jadi dari tipsmu sendiri, Vianney, maksudnya kan kayak kamu juga training juga hard juga, dan menurutku juga cukup oke, kelihatan lah ya kan, glute code tadi. Nah, ada tips nggak? Maksudnya kayak oke, perhatikan kalau misalnya hip thrust, sebenarnya kita mau dalam konteks sekali lagi pemula ya, karena menurutku juga banyak orang menganggap bahwa mereka ini sudah latihan lama, padahal latihan lama belum korelasi dengan dalam tanda kutip itu benar-benar proper training. Nah, maksudnya ya, jadi kayak mereka sudah latihan lama itu belum tentu juga kamu sebenarnya mereka ini masih pemula gitu. Nah, kira-kira ada tips nggak untuk mereka beberapa yang mungkin bisa membantu perjalanan fitness mereka sehingga mereka dapat aktivasi glutes yang lebih oke pastinya, terhindar dari cedera dan juga memaksimalkan dari potensi growing glutes-nya tadi. Kalau aku sendiri, kalau misalnya memang tanpa coach sama sekali, satu, always greedy buat nyari source yang reliable. Kan sekarang bukan kayak zaman dulu, cari tahu sesuatu tuh susah. Sekarang gampang, Google ada, YouTube ada, semua ada di situ. Bahkan cara buka botol pun ada di situ gitu kan. Jadi yang kayak gini-gini, dan apalagi kayak gini tuh penting. Jadi pasti ada di YouTube. Aku pun cari di YouTube banyak banget. Terus habis itu creator dari YouTube-nya sendiri tuh harus kita tahu, oh siapa misalnya si A, si B, si C, coba googling dulu dia siapa sih orangnya, dia spesialisnya di mana, kayak gitu, baru dilihat YouTube-nya, kontennya dia kayak apa. Nah dari situ praktekin sendiri di depan cermin, biasanya aku gitu sih, di depan cermin, terus rasain sendiri. Coba ada yang orang bilang namanya mind muscle connection, kayak ada yang bilang harus begini begitu, dicoba trial dan error sendiri sampai benar-benar bisa. Self eksperimen gitu ya? Yes, betul. Ini yang mungkin menurutku juga nggak banyak orang yang takes their time itu memang benar-benar research, kasarnya kayak benar-benar mau di deliver in simple platter, which is ya nggak bisa, nonsense kayak gitu kan. Mungkin menurutku itu. Oke, kita akan move on ke banyak sekali pertanyaan. Beberapa kemarin aku sempat pajang kan, ada pertanyaan nggak untuk Vianney, ada beberapa dan paling banyak adalah how to grow your glutes without growing your quads. Jadi gimana cara kita bisa kembang itu pantat kayak baking soda atau baking cake ya, tapi banyak mau ikutan gede. Masuk akal nggak sih? Bisa nggak sih? Kalau bisa, caranya gimana? Piye caranya? Sebenarnya gini, buat gedein glutes without growing the quads itu tidak 100% bisa. Karena ketika latihan bokong, latihan glutes, paha pun ikut bantu. Gitu. Misal latihan glutes, hamstring juga pasti kena, nggak mungkin enggak gitu. Yes. Cuma ada beberapa exercise yang bisa dimaksimalkan, yang lebih dominan itu otot glutesnya daripada pahanya atau hamstringnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya growing the glutes tidak 100%, paha juga nggak ikut, pasti ikut, tapi kemungkinannya bisa diperkecil kayak gitu. Jadi kita mungkin bias ya, jadi bias itu memang into the glutes. Nah pasti kan pertanyaan selanjutnya pasti exercise apa dong? Exercise apa nanti kan kita bakal. Oh gitu. Oke, jadi ada beberapa memang exercise yang memang menurutku juga bisa ya, karena memang problemnya kadang-kadang ini, aku selalu bilang ini, faktor nutrition berperan penting. Yes, betul. Menurutmu, nah yang terkadang juga orang menganggap bahwa nggak pengen pahaku gede, padahal percayalah pada saya bahwa membesarkan otot paha itu tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu kakak. Betul. Jadi lebih pada memang istilahnya apa ya? Jadi secara makanan sendiri juga mempunyai pengaruh penting ya, secara nutrition. Nah, tadi kamu sempat mention, ini agak kembali ke belakang, karena menurutku juga perlu untuk di-sharingkan ke teman-teman juga ya. Makan. Kamu bilang makan itu penting itu growing your glutes. Padahal cewek ini takut makan. Maksudnya, aku ngomong tentang mindset ya. Menurutku penting ya, karena banyak sekali orang yang makan terlalu sedikit, makan pokoknya kayak porsi apalah, mini lah kayak gitu. Nah, menurutmu pernah nggak kamu dulu mengalami kecenderungan yang dulu mindsetnya juga mungkin lebih ke arah fat loss lah, weight loss lah, kemudian juga sekarang ke muscle gain, itu kan mungkin
butuh mindset yang kasarannya 180 derajat berubah. Nah, apa kira-kira message yang mau Mbak sampaikan kepada teman-teman yang memang mereka kepengen benar-benar growing the glutes? Dan juga ini adalah ke next questionnya juga, ya itu tadi kasarannya juga gimana caranya makan banyak. Ada beberapa pasti juga bertanya makan banyak berarti kan butuh surplus kalori untuk gain muscle ya. Tapi nggak kepengen perutnya gendut. Nah, itu gimana? Oke. Satu yang tadi dulu aku juga fokusnya fat loss doang. Malah dulu itu beli baju yang kecil-kecil biar dari gendut balik lagi ke baju yang kecil itu. Padahal setelah training yang kayak gini pakai beban, wah baju yang kecil nggak bisa dipakai, ganti baju yang gede karena bukan jadi kecil, jadinya besar. Nah tapi besarnya besar apa? Besar muscle. Itu lebih oke kan daripada besarnya fat kayak gitu. Itu satu. Terus kedua, message buat temen-temen yang takut makan lah anggapannya. Banyak pasti. Buat growing glutes kan. Nah balik lagi, anak-anak yang kecil aja untuk mereka bisa bertumbuh kita kasih makan biar mereka juga nggak sakit kan. Yes. Mau bangun rumah pun biar jadi rumah dikasih apa? Kasih semen lah, kasih bata, kasih apa, besi, semuanya harus dikasih buat satu rumah bisa jadi kayak gitu. Sama badan juga kayak gitu. Mau jadi kasih makan, tapi balik lagi komposisi makanannya apa gitu. Kita ngomong surplus kalori, semua orang bisa surplus, tapi surplus yang gimana dulu? Kalau surplus yang ya udahlah kan makan banyak, pesan es krim lah, junk food gampang lah bisa, burger ini itu semua dimakan, semua bisa. Tapi untuk kita pinter-pinter milih selection makanan, makronutrien isinya dalam satu plate itu apa? Itu penting karena ini surplusnya bukan surplus yang dalam artian banyak fatnya, tapi surplus yang lebih banyak makronutrien yang seimbang buat badan. Tetap ada fatnya, tetapi lebih sedikit daripada karbo sama protein. Nah, kalau makronutriensnya sendiri udah oke komposisinya, dan itu kembali lagi setiap orang beda-beda, itu juga tidak akan bikin perut itu terlalu besar, terlalu maju gitu. Tapi kembali lagi, kalau surplus emang pasti sedikit buncit, dan itu it's okay, nggak apa-apa. Nanti akan ada di fase fat loss lagi kan. Ya. Jadi just enjoy the process gitu aja. Mungkin nambah juga ya, selama itu memang terkontrol dan memang kita intentional kita paham tentang goalsnya kita apa, menurutku tidak usah terlalu banyak dipikirin. Jadi mungkin sharing sedikit sebelum kita maju. Jadi kayak kemarin ada beberapa report dari online klienku, dia bilang, coach apakah sleep tidur kurang itu bisa mempengaruhi lingkar perut, dan perutnya dia kelihatan bloating memang, dan lebih bloating daripada matchnya day pertama. Aku bilang ya sangat bisa, memungkinkan sekali. Dan perlu digarisbawahi bahwa ukuran perut kita itu nggak selalu mengecil dan selalu seperti itu. Maksudnya faktornya terlalu banyak, apalagi kalau kita mau dalam konteksnya hormonal untuk wanita. Jadi makanya juga aku bilang kalau perut buncitnya sementara ya nggak masalah. Maksudnya kayak kita harus juga ngecek. Tadi kamu cuma bilang tentang stress, sleep, nutrition, training juga bisa ngaruh. Nah ini semua juga harus diperhatikan juga. Nah jadi tidak bisa kita ngomong pukul rata bahwa ya maunya kan kayak gitu. Iya, ya, maunya gitu. Maunya kan glutesnya membesar, perutnya mengecil. Betul. Kak Barbie lah jadinya. Oke. Tapi mana nggak mungkin. Nah, mungkin juga bisa share sedikit. Kamu tadi ngomong tentang surplus kalori. Surplus kalori yang seperti apa yang menurutmu oke, dan apakah memang juga pertanyaan kayak sekarang kan kayak dibagi dua kubu ya. Kalau kamu di Instagram ada tim hitung kalori, tim yang mindful eating, pakai intuitive eating kayak gitu. Nah, menurutmu untuk ciwi-ciwi ini yang mungkin juga awam atau mungkin yang repot mama-mama, karena saya spesialis mama-mama, branding ini. Spesialis mama-mama ya. Kira-kira butuh nggak sih yang hitung kalori, dan apakah iya? Apakah kemudian kalau memang perlu, kira-kira strategi apa yang mungkin kamu bisa sharing juga dari pengalamanmu juga, yang mungkin lebih praktis ya, karena mungkin kan nggak semua orang, karena kayak klienku juga nggak semua orang punya waktu dalam arti bisa seminggu latihan 4 kali, kemudian juga waktu sudah punya anak 2-3 nggak punya suster kayak gitu. Menurutmu ada tips nggak tentang nutrition sendiri? Oke. Kalau nutrition balik lagi, goal setiap orang apa dulu? Bener-bener ini pengen bentuk banget gini. Mau nggak mau memang harus ngitung kalori, ya kan? Maintainnya dulu berapa, terus nanti mau surplus sekian banyak berapa kalorinya, 2000, 2200, 2300, tergantung setiap orang. Nah kalau yang kayak gitu aku menyarankan untuk
lebih baik ngitung kalorinya. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira, oh proteinku hari ini kurang, jadi harus ditambah yang mana dulu. Oh karbonya kurang, tambahin karbonya dimakan selanjutnya, mungkin kayak gitu. Tapi kalau mungkin orang yang nggak punya waktu, cuma maksudnya mau lebih fleksibel aja, tapi pelan-pelan, oke lah, nggak apa-apa, grow pelan-pelan lah glutesnya kayak gitu. It's okay, nggak harus selalu banget hitung kalorinya, nanti makan pagi apa, snacknya berapa banyak, siangnya, malamnya, nggak perlu kayak gitu. Cuma dikira-kira aja. Patokan awal adalah cari tahu dulu jumlah protein harian di maintenance sama kalau misalnya mau surplus berapa. Nah dari situ baru dibagi. Aku karbonya kira-kira berapa ratus gram, proteinnya berapa ratus gram, fatnya berapa ratus gram. Oke, that's it, cukup di situ doang dulu gitu loh. Nanti dari situ pelan-pelan bisalah dihitung sedikit-sedikit. Mungkin pagi doang bisa dihitung, malam nggak punya waktu nih atau siang nggak punya waktu buat dihitung. Tapi dari situ pelan-pelan pagi atau satu hari cuma sekali ngitung makanan, bisa dikira-kira nih, kayaknya 150 gram nasi tuh segini. Oh ditambahin lagi dikit. Aku soalnya pernah ngitung segini nih kayak gitu. Kalau aku dulu seperti itu, jadi nggak melulu harus ngitung gini kan. Belum nanti vacation, jalan-jalan gitu kan, atau mungkin lagi acara keluarga di luar, makan sama anak, makan sama suami, sama istri, sama teman-teman, kita juga nggak perlu pacaran ya kan, harus makan banyak. Jadi juga nggak mau terlalu terpatok sama kayak gitu. Jadi ya kayak gitu tuh learning by doing aja sebenarnya, nggak harus selalu patokannya di situ. Oke, jadi mungkin beda antara praktikal dengan optimal ya. Betul. Jadi yang optimal belum tentu praktikal. Yang masih juga praktikal juga belum tentu optimal kan gitu. Question juga yang last juga sebelum aku menutup ini adalah gimana caranya gedein bokong samping glute med? Ada nggak tips untuk supaya biar bokongnya bulat katanya? Ini pertanyaan dari Yeni Mawarji. Oke. Glute med. Balik lagi exercise selection untuk nargetin otot glutes itu banyak. Ada yang glute med, medius, minimus, banyak kan. Nah, kalau glute med sendiri, kalau aku favorit hyperextension, glute kickbacks, dua itu. Oh, dua ini ya. Jadi nanti kita juga praktekkan juga secara dua exercise ini gimana untuk memaksimalkan yang glute med ini. Oke, last adalah poinnya adalah bisa kasarannya gini. Selama 3 tahun terakhir adalah your biggest mistake. Maksudnya selama ini dalam konteksnya fitness secara general dan dalam optimizing your glutes apa. Dan kira-kira adalah pesan terakhirmu untuk supaya teman-teman ini kenapa sih bagi latihan beban, terus kepengen latihan beban, dan kenapa harus mereka latihan beban. Dan ini ada pesan untuk closing ini. Oke. Biggest mistake adalah ngikutin random workouts di Instagram karena aku terlalu insecure. Aku kok nggak jadi-jadi. Padahal semakin ngikutin exercise yang random di IG, semakin nggak jadi. Padahal seperti itu. Itu satu. Terus kedua, tips ya tadi ya, buat teman-teman semua, follow up program. Jangan cepat bosan sama latihannya, karena itu yang bikin kuat, yang bikin strong, yang bikin cepet jadi. Terus jangan takut makan juga, perbaiki hubungan sama makanan. Ketika hubungan sama makanan baik, mau makan apapun nggak bakal guilty, nggak bakal worry. Karena semua tuh ada nutrisinya, meskipun kentang junk food pun ada nutrisinya. Yang penting pinter aja milih makanan. Itu doang sih sebenarnya. Oke, jadi mungkin tentu saja ya sebenarnya banyak sekali diterusin tapi bisa 1 jam karena 5 menit lagi ya kan. Jadi supaya nggak bocor kemana-mana juga. Please juga nanti juga ada sesi bersama dengan Vianney juga. Jadi kita training, jadi beberapa yang lebih details. Exercise demonstration pastinya juga, kemudian cueing praktikal yang mungkin ya nggak tahu ya apakah memang aku nggak ngerti karena aku nggak pernah searching YouTube tentang exercise demonstration untuk lokal, maksudnya untuk Indonesia. Ada nggak sih maksudnya referensi lokal yang mungkin teman-teman bisa searching dulu sebelum kita tentunya kita pengen buat suatu hal yang wow kan kayak gitu. Kira ada yang bisa dilihat nggak untuk glutes atau belum ada nih di Indonesia? Kalau Indonesia menurutku belum ada. Belum ada ya? Berarti ya di sini kita menjadi yang pertama nih. Yes. Oke. Bubble butt. Bagus, bubble butt. Dan mungkin juga tidak menutup kemungkinan juga kemarin juga sempat ada konversi dengan Vianney juga bagaimana kalau dia membuat sebuah program semi private mungkin atau mungkin small group training. Menutup kemungkinan nggak sih kamu nge-coach dalam tanda kutip? Bisa kan? Bisa kok. Nah, tapi nanti kamu tinggal pacaran ke Jakarta terus. Ya enggak dong. Kalau demi ini kan nggak apa-apa. Oh gitu ya. Oke. Oke, thank you banget yang
yang pasti ya juga besar harapan saya juga sama Fiani juga bahwa ini bisa menjadi informasi tambahan tentu saja. Tapi yang perlu diperhatikan adalah dalam YouTube mungkin ini ya, mungkin dalam secara general mungkin be curious, kemudian tapi jadilah be smart people, ya kan? Train smart first and then train hard. Ini kalau ini prinsipku ya. Kemudian master the basics, karena menurutku basic is something yang banyak orang yang masih belum paham kira-kira secara fundamentalnya seperti apa. Dan yang suplemental ini jangan menggantikan yang basics. Ini mungkin beberapa tips yang mungkin bisa dipraktekkan dan Anda akan amazed. Kayak misalnya aku juga pribadi selama mungkin hampir 14 tahun di dunia fitness, ternyata ya latihannya itu toh, serius. Maksudnya semakin kita mencari ya kan, semakin kita benar-benar kepingin suatu hal yang advance kira-kira. Ternyata wow, that's really simple things. Tapi trust me, simple doesn't mean easy, betul ya. Jadi itu mungkin dari aku dan juga thank you banget sudah tuning in. Kita ada tambahan terakhir sebelum kita closing. The more you wanna grow or the more you wanna learn, the more you realize there is a lot to learn sebenarnya. Gitu doang sih kalau dari aku. The more we learn, the more we learn, the more we doesn't know anything. Iya, betul. Ternyata ini kok gini ya ternyata kayak gitu. Mungkin untuk menutup closing adalah paling penting adalah be skeptical, be curious, dan kemudian be a really continuous learner. Terutama untuk dirimu sendiri. Appetite Fit Coach, dan dari saya Fiani, checking out and see you in the next episode.